Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa, Sobat PAI rahimakumullah, mari kita ingat kembali amal-amal baik yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan tahun yang lalu. Lantas, apa target kita dalam menjalankan ibadah dan amal-amal baik di bulan suci Ramadan di tahun ini? Seyogyanya amal baik yang kita jalankan di bulan suci Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Oleh sebab itu, marilah kita menyusun kurikulum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, telah kita ketahui bersama amal apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada bulan suci Ramadan. Amal-amal tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu al-a'mal asy-syakhsiyah. Yang kedua yaitu al-a'mal al-ubudiyah. Dan yang ketiga adalah al-a'mal al-istimaiyah. Marilah kita kupas bersama 3 bagian dari amal-amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan. Yang pertama, al-a'mal asy-syakhsiyah, yaitu amal-amal baik yang dilakukan Rasulullah pada bulan Ramadan yang hubungannya dengan akhlak terhadap diri pribadi, yaitu amal pribadi. Ada 2 hal dalam amal ini. Yang pertama adalah ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Yang kedua adalah ta'jilul iftar, yaitu menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai diceritakan ada 2 sahabat Nabi. Yang pertama, dia selalu mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka puasa. Kemudian sahabat yang satunya lagi sebaliknya, yaitu mendahulukan sahur dan mengakhirkan berbuka puasa. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, siapakah di antara mereka berdua yang mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka puasa? Dijawab, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika itu Aisyah berkata, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Beginilah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berpuasa, yaitu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Amal yang kedua yaitu al-a'mal al-ubudiyah, yaitu amal ritual. Dia adalah amal-amal baik yang dilakukan oleh Rasulullah hubungannya dengan ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bagian ini ada 3 yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat sunnah. Rasulullah di dalam bulan Ramadan itu selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat sunnahnya, baik itu qiyamul lail maupun sholat rawatib dan sholat duha serta sholat sunnah lainnya. Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang ibadah qiyamul lail niat iman karena Allah dan niat mengharap ridhonya, maka Allah akan ampuni segala dosanya yang telah lalu. Yang kedua, tadarus Al-Qur'an. Rasulullah pun senantiasa tadarus Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, yang setiap tahunnya kita melaksanakan, bahkan ada yang mentargetkan khatam 1 juz, khatam 2 juz, dan khatam 3 juz serta lainnya. Di dalam kitab Tahdhibul Lughah diartikan makna tadarus Al-Quran yaitu al-qiraah wa ta'allum, yakni membaca dan mempelajarinya. Nah, marilah di dalam kurikulum Ramadan di tahun ini, yang tahun yang lalu kita masih hanya membaca Al-Quran, maka di tahun ini marilah kita tambah dengan mempelajari isi, kandungan, serta pesan pokok yang ada di dalamnya, agar kualitas
tadarus Al-Quran kita bertambah di tahun ini dan lebih baik lagi. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di masjid, yaitu berdiam diri seraya zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadisnya, Rasulullah itu selalu beriktikaf mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan sampai beliau wafat. Dan Rasulullah lebih meningkatkan iktikafnya di saat 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Pada bagian amal yang ketiga, yaitu al-a'mal al-ijtimaiyah, yaitu amal sosial. Di dalam amal sosial ini, Rasulullah mencontohkan amal-amal baiknya yang beliau laksanakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, yaitu Rasulullah selalu memperbanyak sedekah. An Anas radhiyallahu an qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu shadaqati afdal? Faqala shadaqatun fi Ramadan. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, sedekah apa yang lebih utama ya Rasul? Rasulullah menjawab, yaitu sedekah di bulan suci Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, Rasulullah di riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah di bulan suci Ramadan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Bahkan diibaratkan kedermawanan Rasulullah itu melebihi angin yang tertiup sangat kencang. Subhanallah. Maka marilah di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kedermawanan kita, kita tingkatkan sedekah kita. It'amut ta'am, memberikan makanan. It'amul mal, memberikan harta. It'amus shaim, memberikan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, amal sosial yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu yang tak kalah penting, menjalin silaturahim. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan momen penting bagi kita untuk kembali menjaga, menyambung, meningkatkan tali silaturahim kepada keluarga, kerabat, sanak saudara, kemudian handa taulan, kemudian pertemanan, tetangga, dan kepada sesama. Karena barang siapa yang ingin mendapatkan rezeki dan umur yang panjang, kata Rasulullah, fal yasil rohimah, maka sambunglah silaturahim. Sobat PAI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa amal-amal baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. Kita sebagai umatnya harusnya mencontoh dan meneladani amal-amal baik beliau selama bulan suci Ramadan. Dan tentunya tidak hanya mencontoh, tetapi kita harus meningkatkan yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu, kita tingkatkan di tahun ini. Yang belum dilakukan tahun lalu, kita lakukan di tahun ini. Sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang muttaqin, derajat takwa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dikatakan la'allakum tattaqun, sebagai finish goal dari hakikat puasa, yaitu takwa. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kita motivasi yang besar buat kita menjalankan ibadah suci Ramadan selama sebulan penuh ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ridhamu dan surgamu ya Allah, dan kami berlindung kepada Engkau dari murka dan neraka-Mu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.